dalam Yesus Tuhan, janji-Mu sempurna, mendatangkan kebaikan. Tuhanku yang benar, ya Kau berfirman semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib, Kau berjanji pada waktunya. Shalom Ibu Viv, mohon maaf Kakak Vivi, Kakak Lani, Kakak Estina. Shalom, selamat pagi semuanya. Ibu Evi Lampus, selamat pagi. Mari kita naikkan pujian ini. Jiwa sempurna, mendatangkan kebaikan. Shalom Ibu Esther, Ica, selamat pagi. Ya, Tuhanku yang benar, Engkau berfirman semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib, bila Kau berjanji tepat pada waktunya. Ya, takkan terlambat, tepat pada waktunya. Bila Tuhan yang berjanji, pasti tepat pada waktunya. Asal kita mau dengar-dengaran akan suara firman-Nya, sehingga kita tidak akan tersesat ya. Shalom Kakak Ita, ya, Kakak Elmanggo, Kakak Rista, selamat bergabung. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, selamat bergabung. Setia, Engkau setia, Engkau ajaib, Engkau setia, Engkau baik, hanya Engkau Tuhan, sumber pengharapan kami. Benar, bila Kau berfirman semuanya jadi. Allah Tuhanku yang ajaib, bila Kau berjanji takkan terlambat, tepat pada waktunya. Kaulah Tuhanku yang benar, bila Kau berfirman semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib, bila Kau berjanji takkan terlambat, tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Segala kepercayaan kami di dalam tangan-Mu, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang tahu apa yang harus Engkau lakukan. Amin, amin. Roh Kudus, mari datanglah
berkatlah, jamah lawat setiap anak-anakmu yang ada di live streaming ini. Berikan mata hati kami, mata hati yang tertuju kepadamu, meletakkan seluruh pengharapan kami ke dalam tangan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang setia. Engkau akan bertindak tepat pada waktunya dalam hidup kami. Segala perkara ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Janji-Mu sempurna, mendatangkan kebaikan. Segala perkara ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Janji-Mu sempurna, mendatangkan kebaikan. Kau Tuhanku yang benar, bila Kau berfirman semuanya jadi. Kau Tuhanku yang ajaib, bila Kau berjanji takkan terlambat, tepat pada waktunya. Shalom Ibu Nana, udah lama gak kelihatan ya. Selamat bergabung. Segala perkara ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Janji-Mu sempurna, mendatangkan kebaikan. Kau Tuhanku yang benar, bila Kau berfirman semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib, bila Kau berjanji takkan terlambat, tepat waktunya. Ya, bila Tuhan yang berjanji pasti takkan terlambat, tepat pada waktunya. Shalom Kakak Pimping, terima kasih sudah share live. Kakak Lani, terima kasih sudah share live-nya. Kakak Jack, selamat bergabung. Kakak Sheila, dan semuanya, terima kasih sudah bergabung. Kakak Dewi, shalom, selamat pagi. Terima kasih, Roh Kudus, Engkau setia. Engkau takkan terlambat, janji-Mu setia, tepat pada waktunya. Tuhanku yang benar, bila Kau berfirman semuanya jadi. Kau Tuhanku yang ajaib, bila Kau berjanji takkan terlambat, tepat pada waktunya.
benar. Bila kau berfirman, semuanya jadi. Karya Tuhanku yang ajaib. Bila kau berjanji, takkan terlambat, tepat pada waktunya. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tibalah saatnya bagi kita untuk mendengarkan suara firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih untuk berkat rahmat-Mu yang baru. Pagi hari ini kami mengucap syukur, dan pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan suara firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang berbicara lewat hamba-Mu ini, beracaralah dan berkuasalah, terangi setiap mata hati anak-anak-Mu yang ada di live room ini. Berikan kami pengertian sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, boleh bantu saya tap-tap layar ya, sambil sebentar saya putar piano yang enak sebentar ya. Ya, apa kabar Bapak Ibu pagi hari ini? Semangat selalu ya, Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Kemarin saya ada perjumpaan dengan saudara-saudari, bukan saudara ya, saudari-saudari, ibu-ibu yang sekolah penginjilan. Jadi kebetulan saya dipercaya sebagai ketua kelompok, dan ibu-ibu ini semua menyaksikan bagaimana mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Wah, luar biasa ceritanya ya, pengalaman-pengalaman spektakuler. Dan di sini saya dibukakan mata hati saya melihat betapa Tuhan itu baik sekali. Tuhan itu bukan Tuhan yang pilih kasih, misalnya sama si A dia pilih kasih gitu ya. Dia lebih mengasihi si A dibandingkan si B. Kalau saya mendengar bagaimana kesaksian setiap ibu-ibu ini, pengalaman perjumpaan pribadinya dahsyat ya. Ibu-ibu sama bapak-bapak yang ada di sini, dan saudara-saudari, kakak-kakak, adik-adik yang ada di sini, mungkin kita sering membaca bagaimana kesaksian yang luar biasa ya, yang para rasul alami dalam Alkitab. Betul kan, kita sering menyaksikan bagaimana misalnya Rasul Paulus dibawa ke langit ketiga misalnya, atau misalnya ya banyak hal, bagaimana ya Nabi Elia bisa istilahnya dari tempat yang ini bisa tiba-tiba pergi ke tempat yang lain. Ya, kita kan banyak membaca kisah-kisah luar biasa di Alkitab. Tetapi Bapak Ibu, ternyata kisah-kisah yang luar biasa ini bukan hanya terjadi waktu zaman dulu, zamannya Alkitab ditulis. Tetapi kisah-kisah yang luar biasa ini masih terus dialami oleh anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Luar biasa. Nah, kisah-kisah ini bukan hanya terjadi bagi ya segelintir orang yang kebetulan saya mentoring gitu ya. Tetapi saya percaya kisah-kisah yang luar biasa ini, perjumpaan pribadi dengan Tuhan ini, ya bisa dialami oleh Bapak Ibu juga, jikalau Bapak Ibu sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang pilih kasih. Dia dikatakan di firman Tuhan, dia tidak memandang muka. Ya, dan saya percaya setiap kali kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, pasti
ada rencana Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Shalom Pastor Henry. Wah, ini Pastor Henry kita, pastor yang dipakai Tuhan luar biasa, diurapi Tuhan ya. Bapak Ibu juga boleh follow Pastor Henry ini. Oke, kita masuk ke dalam firman Tuhan. Terima kasih Pastor Henry untuk gift-giftnya ya. Aduh, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Pastor Henry, memberkati keluargamu, memberkati pelayananmu. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, Bapak Ibu, kesaksian saya sekian ya. Sampai di sini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat kitab 2 Samuel 12 ayat 8 sampai 12. Kita masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita sama-sama buka. Sebentar, bukan 2 Samuel. Ya, 2 Samuel 12 ayat 8 sampai 12. 2 Samuel 12. Ya. Saya akan bacakan ya bagi Bapak Ibu. Kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Karena saya melihat begitu banyak orang Kristen yang mengalami penderitaan, kesusahan, air mata. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Jadi saat ini kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan. Saya bacakan 2 Samuel 12 ayat 8 ya. Oke. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Sebelum saya bacakan firman Tuhan ini, saya mau menceritakan background ya, latar belakang dari firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini diberikan kepada Raja Daud oleh Nabi Nathan ya. Maksudnya Tuhan berbicara lewat perantaraan Nabi Nathan kepada Raja Daud ketika dia sudah berbuat dosa dengan Batsheba dan dia membunuh suaminya Uriah lewat perantaraan bangsa Filistin. Maka Tuhan berbicara kepada Raja Daud seperti ini. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uriah orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, perhatikan, oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uriah orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Perhatikan, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Kita melihat bagaimana konsekuensi dosa, bagaimana Daud melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Dia berbuat dosa dengan melakukan perselingkuhan, berzina dengan Batsheba dan membunuh suaminya lewat perantaraan bangsa Filistin. Tetapi apa yang terjadi terhadap Daud? Daud mengalami malapetaka demi malapetaka. Kalau Bapak Ibu baca selanjutnya ya di kitab 2 Samuel ini, bagaimana anaknya sendiri diperkosa oleh anaknya juga. Jadi anaknya Daud itu namanya Tamar ya, anaknya yang cantik, diperkosa oleh saudaranya sendiri, Amnon. Dan kemudian apa yang terjadi? Amnon dibunuh oleh anaknya sendiri.
Absalom. Dan kemudian apa? Kerajaannya Daud terpecah menjadi dua. Bangsa Israel ya yang terdiri dari ya 12 suku kan. Nah, Raja Daud hanya memiliki suku Yehuda, dia menjadi raja dari suku Yehuda, tetapi yang lainnya ya 11 sukunya itu bangsa Israel meninggalkan Daud. Jadi kita melihat konsekuensi dosa, bagaimana dosa itu ya membinasakan, membuat banyak air mata, penderitaan. Ya di sini saya belum berbicara tentang kekekalan ya, tentang bagaimana hidup yang kekal di surga dan neraka. Saya berbicara neraka di dunia dulu. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke neraka yang kekal, konsekuensi jikalau kita dipimpin oleh keinginan daging, maka apa yang terjadi? Ya nerakanya kita alami dulu di dunia sebelum kita mengalami neraka di surga. Mungkin Bapak Ibu ada yang ya nggak setuju, ya nggak apa-apa ya. Saya hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan kata saya ya. Nah, mungkin ada banyak di antara kita yang berpikir bahwa ya sekarang sudah nggak zamannya lagi. Kutuk keturunan sudah nggak zamannya lagi. Mungkin ada ya di antara kita yang berpikir seperti itu. Sekarang zamannya anugerah. Iya, betul Bapak Ibu. Zamannya anugerah, memang selalu ada jalan keluar dari setiap pergumulan kita, dari setiap dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Jikalau kita sungguh-sungguh mau bertobat, selalu ada jalan keluar. Nanti saya akan ajarkan kepada Bapak Ibu bagaimana kita doa peperangan, cara kita berdoa peperangan sehingga kita bisa keluar dari masalah, penderitaan, air mata, hasil daripada apa yang kita lakukan di masa lalu. Mungkin Bapak Ibu berkata, saya nggak pernah melakukan dosa seperti ini. Sejak lahir saya maksudnya dirundung oleh masalah, penderitaan, air mata. Ada kan yang seperti itu? Iya, mungkin bukan dosa, mungkin bukan kesalahan Bapak Ibu, tetapi ingat firman Tuhan berkata bahwa Tuhan membalaskan kesalahan orang sampai keturunan ketiga dan keempat. Ya walaupun memang betul kitab Yeremia berkata apa? Ya kutuk keturunan tidak diteruskan lagi kepada anak cucunya oleh karena perjanjian baru, oleh karena darah Yesus yang sudah dicurahkan di atas kayu salib. Tapi Bapak Ibu, kita tidak terima secara otomatis. Sama halnya seperti bangsa Israel ketika mereka sudah ditebus oleh Tuhan dari perbudakan di tanah Mesir, ya, ketika mereka dibawa ke tanah perjanjian, maka mereka disuruh sama Tuhan apa? Perang melawan penduduk yang tinggal di tanah perjanjian. Demikian pula kita yang sudah mewarisi kutuk dan berkat keturunan dari nenek moyang kita nggak otomatis terima berkat Tuhan yang Tuhan sudah bayar di atas kayu salib. Kita tidak otomatis terima janji Tuhan itu. Kita harus percaya dalam hati, mengaku dengan mulut kita dan bangkit doa peperangan, sama halnya seperti bangsa Israel berperang melawan musuh-musuh kita. Demikian pula yang harus kita lakukan. Kita harus terima kasih Kakak Hendri Lee. Waduh, saya jadi gak enak dikasih gift melulu. Terima kasih ya. Jadi kita yang harus bangkit berperang. Nanti di akhir saya akan mengajarkan kepada Bapak Ibu, bukan mengajarkan sih ya, membagikan. Ya, saya percaya Bapak Ibu yang ada di sini mungkin jauh lebih luar biasa dalam doa peperangannya ya. Saya mau membagikan, kemarin saya sudah membagikan bagaimana caranya supaya kita menjaga hidup kita
untuk dipimpin oleh roh. Karena selama kita masih dipimpin oleh daging, kita nggak bisa berperang melawan musuh-musuh kita. Apalagi mau merebut segala sesuatu yang sudah dicuri oleh iblis. Ya nggak bisa, orang kita masih tunduk sama iblis. Ya kan Bapak Ibu, kalau perhatikan bagaimana saya share firman Tuhan setiap hari, itu adalah kunci-kunci bagaimana kita bisa bangkit, kita bisa merebut kembali apa yang hilang. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan itu bukan hanya disuruh pasif. Tahu kan Bapak Ibu, pasif itu cuma nerima aja Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, sudah menebus kita dari segala kutuk-kutuk dosa kita. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Bapak Ibu hanya yang pasif ya, yang hanya percaya seperti itu, kenapa engkau belum melihat gitu? Kenapa engkau belum melihat janji Tuhan itu tergenapi? Ya, engkau harus bangkit, engkau harus konsisten dalam berjuang sampai melihat apa yang Tuhan janjikan itu tergenapi dalam kehidupanmu. Nah, oke, kita lanjut ya. Saya percaya Bapak Ibu paham sampai di sini ya. Yang paham ketik amin ya. Terima kasih Kakak Henry ya, Pastor Henry, terima kasih. Saya jadi grogi nih ada Pastor Henry di sini. Oke, kita lanjut ya. Ya, Bapak Ibu, ketika kita berbuat dosa, itu kita memberikan seperti apa ya? Seperti surat kontrak yang seperti saya sudah share berkali-kali ya. Kita memberikan surat kontrak kepada si iblis untuk mencuri, membunuh, membinasakan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu melihat bagaimana ketika Yakub berdosa satu kali, sebetulnya dosanya cuma kecil ya, maksudnya bukan kecil ya. Ya dibandingkan apa yang dia alami gitu. Dia cuma nipu bapaknya sekali, tetapi apa yang terjadi? Dia ditipu 10 kali. Dia harus membayar dosanya, bayangkan 20 tahun diganti-ganti terus ya gajinya oleh pamannya Laban. Padahal dia cuma nipu sekali. Nah, demikian pula konsekuensi dosa. Kalau Bapak Ibu melihat bagaimana Daud cuman berselingkuh dengan Batsheba dan membunuh suaminya. Tetapi konsekuensinya apa yang Daud alami? Dikatakan anaknya sendiri diperkosa oleh anaknya sendiri, dan anaknya sendiri juga mati. Dan kemudian apa? Peperangan tidak pernah selesai ya dalam kerajaannya, dalam keturunannya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, baca dalam kitab 2 Samuel, dalam ya mohon maaf saya baca komentar tertulis di mana, dosa dibantah ya. Bapak Ibu bisa baca di kitab 2 Samuel ya, bagaimana apa yang kita lakukan itu konsekuensinya itu panjang dosa itu. Ya, saya mau ngajak Bapak Ibu melihat dari 2 Samuel 12 ayat 14. 2 Samuel 12 ayat 14 ya. Dalam bahasa versi New King James Version-nya dikatakan, however, because by this deed you have given great occasion to the enemies of the Lord to blaspheme, the child also who is born to you shall surely die. Kita lihat bahasa Indonesianya, 2 Samuel 12 ayat 14. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kita melihat bagaimana setelah ya Daud berselingkuh dengan Batsheba mengandung, melahirkan seorang anak. Namun oleh karena konsekuensi dosanya ini, maka anak tersebut mati. Tetapi kalau dalam versi New King James Version-nya, saya mau beritahukan kepada Bapak Ibu, artinya itu seperti ini ya. Artinya lebih jelas dalam versi bahasa
New King James Version-nya. Itu artinya seperti ini kurang lebih. Oleh karena kelakuanmu itu, engkau sudah memberikan alasan yang sangat besar untuk musuh Tuhan, untuk blasfem. Blasfem itu untuk apa ya, kayak seperti mendakwa gitu, untuk ya seperti itu, mendakwa dalam bahasa yang strong banget, bahasa kuat banget. Jadi oleh sebab itu anak yang dilahirkan itu harus mati. Jadi setiap kali kita berbuat dosa, maka kita memberikan kesempatan bagi si iblis untuk mendakwa kita. Jadi Bapak Ibu, mari mulai hari ini kita mau sungguh-sungguh bertobat, kita mau tinggalkan dosa kita ya. Karena setiap kali kita berbuat dosa, maka konsekuensinya nggak usah jauh-jauh, neraka di kekekalan, neraka di dunia ini yang kita alami. Sakit penyakit, penderitaan, air mata, itulah yang akan kita alami. Nyambung kan Bapak Ibu kalau perhatikan, kalau setiap hari ngikutin saya punya live. Kemarin kita berbicara tentang hidup yang dipimpin oleh kedagingan. Dan hasilnya apa? Konsekuensinya penderitaan, air mata, kan? Kebinasaan. Ya kalau Bapak Ibu ikut live saya, setiap hari kita melihat konsistensinya firman Tuhan. Firman Tuhan ini selalu konsisten. Oke, ya saya mau ngajak Bapak Ibu melihat bagaimana Tuhan berkata dalam Bilangan 14 ayat 18 dikatakan ya, Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Tetapi syukurlah, puji Tuhan, oleh karena Tuhan Yesus datang dan mati di kayu salib, maka Yeremia bisa berkata begini. Yeremia 31 ayat 29 sampai 31, saya mau bacakan bagi Bapak Ibu ya. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Melainkan setiap orang yang mati karena kesalahannya sendiri, setiap manusia yang makan buah mentah giginya sendiri menjadi ngilu. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Maksudnya apa sih ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu? Maksudnya itu kalau orang tuanya yang punya dosa, anak-anaknya ikut kena kutuk ya. Maksudnya seperti ini. Tetapi puji Tuhan, dikatakan apa? Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Nah, perjanjian baru ini sudah kita alami lewat Tuhan Yesus. Oleh karena kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib ya. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, ini enggak otomatis. Kita harus bangkit, kita harus berdoa, kita harus terima apa yang Tuhan Yesus sudah bayar di atas kayu salib itu. Jadi enggak otomatis ya. Mungkin banyak sekali orang percaya yang saya lihat ya, yang masih menganut pemahaman bahwa ya kita sudah terima Tuhan Yesus di atas kayu salib, sudah dong, sudah kutuk kita sudah lepas semua. Enggak Bapak Ibu, kita yang harus bangkit, kita yang harus meneliti kira-kira dalam keluarga saya ini ada kutuk apa sih ya, dan kita harus datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, kita yang harus bangkit, kita yang harus menerima
Caranya seperti apa? Caranya datang kepada Tuhan, putuskan semua kutuk keturunan yang kita bawa, yang kita alami. Misalnya ya, ada bapak ibu yang suka ngalamin misalnya kegagalan dalam hidupmu ya, kerja apapun juga kayaknya rezekinya susah banget. Nah, kita harus datang kepada Tuhan. Kita yang harus introspeksi, tanya sama Roh Kudus, Roh Kudus, kira-kira dalam hidup saya ini masih ada kutuk apa sih? Atau misalnya kalau misalnya bukan dosa kita, misalnya dari kecil saya begini, berarti kan itu warisan keturunan kan? Misalnya ada sakit keturunan, misalnya kayak contohnya diabetes, itu kutuk keturunan ya. Misalnya ada sakit jantung, itu adalah kutuk keturunan. Kalau secara medis di ngomongnya sakit keturunan, secara roh itu kutuk keturunan. Ada yang misalnya dalam keluarga itu misalnya nggak merit ya, nggak nikah, keluarganya semua nggak nikah, jadi nggak ada keturunan. Nah itu juga kutuk keturunan, kutuk bujang lapuk, itu yang harus diputuskan, dipatahkan supaya ya kita bisa mengalami berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Ya, saya tahu saya sering membahas hal ini karena saya rindu. Saya masih melihat banyak dari kita yang belum paham mengenai hal ini. Ya, saya percaya yang setiap hari ikut live saya pasti sudah pada pintar semua. Semua sudah pada cerdas semua. Jadi kita sudah harus paham mengenai hal ini ya. Nanti saya akan bahas ya, bagaimana caranya kita berperang. Kemarin saya sudah mengajar bagaimana supaya kita bisa melindungi diri kita dari serangan musuh, yakni kalau kita belum masih belajar. Ya, tapi setidaknya sudah mengetahui kebenaran firman Tuhan ya, bahwa itu adalah harus kita lawan, itu nggak otomatis kita terima ya, Bas. Soalnya saya masih melihat banyak sekali yang berpikir bahwa itu otomatis dan masih nyalahin Tuhan lagi. Kenapa Tuhan? Kenapa saya nggak mengalami janji Tuhan ini? Kenapa saya hidup menderita seperti itu? Masih ada yang seperti itu karena nggak mengetahui kebenaran firman Tuhan. Ya, engkau dan saya yang harus bangkit. Nah, saya mau share kepada Bapak Ibu. Kalau kita perang, pasti kita harus menggunakan senjata, betul? Betul ya. Bagaimana kita bisa berperang kalau kita nggak menggunakan senjata? Saya belum akan membahas tentang kitab Efesus yang senjata-senjata yang tertulis di kitab Efesus. Saya hanya mau membagikan kepada Bapak Ibu senjata-senjata yang sederhana tetapi yang sangat powerful ya. Ada 5 senjata yang berkuasa ketika kita doa peperangan. Ya, doa itu macam-macam ya Bapak Ibu, saya sudah sering bahas. Ada doa ketika kita doa kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Ada doa ketika kita berbicara kepada masalah kita, kepada gunung ya dikatakan. Jadi kita sama sekali nggak ngomong sama Tuhan, itu ngomongnya sama gunung karena kita sudah dikasih kuasa. Nah, ini adalah senjata-senjata yang kita akan pakai, yang akan saya share sekarang adalah ketika kita berperang melawan gunung itu masalahmu ya. Itu bisa merupakan sakit penyakit, itu bisa merupakan ya masalah yang membandel dalam kehidupanmu. Misalnya yang kau kerja apapun misalnya gagal terus. Nah, perkatakan kepada gunung masalahmu. Jangan selalu doa yang mengemis. Tahu Bapak Ibu tahu nggak sih doa yang ngemis sama Tuhan, seolah-olah Tuhan nggak baik sama kita, seolah-olah Tuhan nggak mau memberkati kita. Saya masih melihat banyak sekali orang Kristen yang seperti itu, ngemis sama Tuhan, Tuhan tolong saya, seolah-olah Tuhan nggak mau nolong gitu. Padahal kita yang nggak ngerti kebenaran firman Tuhan ya.
Makanya saya rindu sekali membagikan firman Tuhan ini supaya Bapak Ibu paham dan bisa mengalami kemenangan demi kemenangan dalam setiap aspek kehidupanmu. Nah, yang pertama, senjata apa? Senjata nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu perhatikan kalau saya doa untuk kesembuhan, apa yang saya lakukan? Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, saya perintahkan semua roh-roh jahat, roh sakit, penyakit keluar. Kan itu kan yang saya lakukan. Karena ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Saya bacakan ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dia ini Tuhan Yesus ya. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Perhatikan Bapak Ibu, di sini dikatakan apa? Tuhan sudah mengaruniakan nama Tuhan Yesus itu ya, kepada Tuhan Yesus namanya nama di atas segala nama. Jadi supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi. Nah Bapak Ibu, kalau kita peperangan itu kita harus tahu siapa lawan kita. Yang pertama kan, jangan asal nyerang gitu. Siapa yang diserang gitu. Bapak Ibu kalau perhatikan saya doa dalam menyembuhkan orang gitu ya. Bukan saya yang menyembuhkan, Roh Kudus, tetapi doa peperangan. Apa yang saya lakukan? Saya identifikasi dulu musuhnya siapa. Misalnya roh kutuk misalnya. Roh kutuk atau roh apa misalnya, roh sakit lambung misalnya. Saya identifikasi dulu kan musuhnya siapa. Terus saya ikat. Jadi saya tahu rohnya apa. Masih ingat saya pernah share bahwa roh jahat yang paling berkuasa, maksudnya tingkatan rohaninya yang punya power yang paling tinggi itu kan roh perjinahan ya, maksudnya dalam kekuasaannya ya. Jadi kalau orang yang sudah berzina itu sangat susah keluar. Nah, roh perjinahan ini biasanya dia asalnya dari roh yang ada di dalam laut misalnya. Nah, identifikasi dulu. Tetapi di sini dikatakan apa? Roh jahat yang di udara. Termasuk roh yang di bawah bumi kan, termasuk roh yang ada di laut. Jadi di sini dikatakan apa? Harus bertekuk lutut di bawah nama Tuhan Yesus. Jadi dengan satu nama aja kalau kita bahas ya, gak akan berhenti-berhenti. Maksudnya panjang. Sudah pukul 4.44. Tapi saya mau bagikan dulu ini satu ya. Nama Yesus. Jadi di bawah nama Yesus, sekarang Bapak Ibu boleh katakan apa yang menjadi masalahmu. Misalnya masalahmu itu hutang pihutang. Nah hutang pihutang pun harus bertekuk lutut di bawah nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu kalau mengerti kebenaran firman Tuhan ini, maka engkau ketika berperang melawan musuh-musuhmu, engkau bisa menggunakan nama Tuhan Yesus ini dengan pewahyuan roh yang membangkitkan imanmu. Jadi ketika engkau berperang ada kuasa. Kenapa selama ini mungkin Bapak Ibu berdoa menggunakan nama Yesus tetapi nothing happens, nggak ada sesuatu yang terjadi? Mungkin karena Bapak Ibu belum dibukakan pengertianmu tentang kebenaran firman Tuhan ini, bahwa ada kuasa yang sangat besar di bawah nama Yesus. Segala sesuatu harus bertekuk lutut. Perhatikan Bapak Ibu, kalau saya berdoa untuk orang yang sakit, seringkali saya berdoa seperti ini. Semua sakit penyakit harus tunduk di bawah nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang ingat boleh ketik di komentar amin. Jadi saya tahu ya Bapak Ibu perhatikan ketika saya berdoa. Nah,
Seperti itu. Jadi ketika saya berdoa ya, memerintahkan misalnya sakit penyakit itu untuk keluar dari tubuhnya seseorang, saya perintahkan apa? Semua roh-roh sakit penyakit, semua, bahkan sakit penyakit namanya apapun, entah cancer lah, entah tumor lah, saya perintahkan harus tunduk di bawah nama Tuhan Yesus. Keluar sekarang. Kan itu kan yang saya doakan. Nah, demikianlah Bapak Ibu harus lakukan ketika engkau berperang. Ya, ada 5 senjata kan saya janji mau share ya. Tapi saya rasa karena sudah pukul 4.47, saya baru share 1 dulu ya, nama Yesus. Nanti yang 4-nya dilanjutkan besok ya. Oke, saya percaya firman Tuhan ini pasti sudah membukakan mata hati Bapak Ibu semua, sudah memberkati Bapak Ibu semua, dan kita sudah mengerti konsekuensi dosa. Kita juga sudah mengerti apa? Bahwa Tuhan Yesus sudah datang dan membebaskan kita dari setiap kutuk dosa. Tetapi itu tidak otomatis kita harus bangkit, kita harus berperang ya. Jadi semua orang yang ada di live room ini bukan lagi orang-orang Kristen yang cengeng datang sama Tuhan, nangis gitu seolah-olah Tuhan gak mau nolong. Tetapi kita semua udah tahu bahwa Tuhan sudah memberikan segala sesuatunya bagi kita. Bahkan Dia sudah memberikan nyawanya, Dia sudah memberikan rohnya, Dia sudah memberikan firman-Nya. Apalagi sih yang kurang? Yang kurang kitanya yang gak mengerti kebenaran firman, dan yang kurang kitanya yang gak bangkit. Yang bangkit untuk merebut segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Semua berkat-berkat rohaninya yang sudah diberikan kepada kita. Kita yang harus bangkit dan merebutnya sampai melihat itu tergenapi dalam kehidupan setiap kita. Ya, terima kasih Bu Nana untuk komentarnya. Ya, saya percaya Bapak Ibu sudah terberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus kiranya Engkau terus bekerja dalam setiap hati anak-anak-Mu yang ada di live room ini. Mampukan setiap kami untuk menghidupi kebenaran firman-Mu, sehingga sungguh kami mengalami kemenangan demi kemenangan dalam setiap aspek kehidupan kami. Dan kami melihat bagaimana janji-Mu itu digenapi dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Dan kami tampil lebih daripada pemenang, bahkan untuk memberkati orang-orang di sekeliling kami. Kami menjadi saksi-Mu yang dipakai Tuhan oleh, maksudnya dengan luar biasa oleh-Mu Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bergabung. Ya, saya saat ini mau berdoa, mau melepaskan berkat Tuhan atas Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang sedang sakit, Bapak Ibu boleh taruh tanganmu di bagian tubuhmu yang sedang sakit. Ya, kalau ada kepahitan, kalau ada hal-hal yang belum diampuni, ya kalau ada dosa-dosa yang belum dibereskan, mari saat ini engkau akui di hadapan Tuhan, engkau lepaskan pengampunan, sehingga tidak ada kuasa Tuhan yang terhalang ya. Sekarang saya berdoa, saya lepaskan kesembuhan. Mari Roh Kudus, kiranya engkau menjamah melawat setiap anak-anak-Mu yang ada di live room ini. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohmu, sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk keturunan, kutuk sakit, penyakit atas hidupmu. Sudah hancur, sudah patah oleh nama Tuhan Yesus. Saat ini roh sakit penyakit saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit lambung, roh tumor, roh sakit ginjal, roh sakit kepala, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, mengalir menyembuhkan sakit, setiap sakit yang ada dalam tubuh Bapak Ibu semua sekarang sembuh.
kuasa Tuhan mengalir, terus mengalir, membebaskan engkau, menyembuhkan engkau yang sakit di sendi-sendimu sekarang sembuh, sakit di sendi-sendimu sembuh, setiap organ dalam tubuhmu sekarang berfungsi dengan normal, berfungsi dengan baik, dalam nama Tuhan Yesus. Tumor, cancer, keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Roh tumor, roh cancer, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bebas, engkau sembuh, tekanan darahmu normal, jantungmu berfungsi dengan baik, segala roh ketakutan, roh kecemasan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan mengalir berlimpah-limpah atas engkau. Saya melepaskan berkat Tuhan, dibukakan tingkap-tingkap langit, dicurahkan berkat Tuhan atas hidupmu, atas keluargamu, atas pekerjaanmu, atas usahamu, berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, Kakak Dewi bangkit berperang ya. Tadi Kakak Dewi kan sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Bukan Tuhan yang tidak mau memberkati kita. Bukan Tuhan yang tidak mau menolong kita. Tuhan sudah memberikan segala sesuatunya bagi kita. Ya, tinggal bagian kita yang bangkit. Bangkit dan berperang. Ya. Kayaknya Bapak Ibu yang tiap hari ikut live saya bangkit jadi pasukan Kristus yang dahsyat di akhir zaman ya. Bukan lagi anak-anak ya, anak-anak Tuhan itu ada levelnya juga Bapak Ibu, anak-anak yang masih kanak-kanak ya, yang sudah dewasa, yang sudah bapak-bapak. Jadi saya rindu melatih semua Bapak Ibu, semua di sini jadi pasukan, bukan hanya saja jadi anak-anak, pasukan tentara Allah yang dahsyat, bukan cuma membebaskan kehidupanmu dari jajahan musuh. Apa sih jajahan musuh? Jajahan musuh itu ya penderitaan, sakit penyakit, misalnya apalagi ya kesusahan, kemelaratan, itu semua kalau Bapak Ibu baca di Ulangan 28 itu kutuk. Ya, saya masih sering mendengar ya orang-orang percaya yang nggak setuju, ya nggak apa-apa sih. Saya juga nggak suruh Bapak Ibu setuju, saya cuman membagikan kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu boleh setuju nggak setuju, yang ngomong kan bukan Ibu Ciara kan. Kalau yang ngomong cuman Ibu Ciara, nggak ada supportnya firman Tuhan, nah Bapak Ibu nggak usah percaya. Kalau perlu lari dari live streaming ini, tinggalkan live streaming ini ya. Tapi kalau yang ngomong itu, maksudnya saya ngomong itu disupport oleh kebenaran firman Tuhan, nah Bapak Ibu wajib percayanya bukan sama saya, sama firman Tuhan, karena yang ngomong firman Tuhan bukan saya. Nah, mengenai doktrin dan lain sebagainya, saya menghormati setiap hamba Tuhan, saya menghormati setiap gereja. Ya, saya percaya dengan kesatuan tubuh Kristus kita. Ya, kita harus bersatu supaya kita menang. Karena kalau kita pecah-pecah, maksudnya ya saling bermusuhan antara tubuh Kristus, bagaimana mungkin kita bisa melawan lawan kita yang sesungguhnya? Jadi ya begitulah ya. Tapi kutuk-kutuk itu dihancurkan dengan darah Yesus kan, Ci? Iya, Ibu Nana, itu besok saya akan bahas. Ya, Ibu Nana, nanti besok kita akan bahas ya. Saya membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau didoakan, yang secara khusus ya, yang sakit, yang mau didoakan secara khusus, boleh klik tombol tamu, boleh tuliskan di komentar, nanti saya akan undang naik ke atas untuk didoakan. Ya, sebelumnya mari kita naikkan pujian, mari kita memuji Tuhan. Apakah ada request? Ya, terima kasih Kakak Cijoni yang sudah bergabung. Boleh monggo silakan ya kalau mau pamit.
Surya Bersinar. Terima kasih Kakak Orlan. Itu kayaknya salah satu lagu yang saya bisa nyanyi. Surya Bersinar. Soalnya kalau lagu-lagu pribadi saya itu lagu-lagunya aneh-aneh. Lagu Afrika lah, lagu apalah gitulah. Yang mungkin Bapak Ibu nggak pernah dengar. Ya, sekarang kita naikkan lagu Surya Bersinar. Ya, terima kasih ya Kakak Sri Nahampun yang sudah bergabung, Kakak Pinti. Ya, terima kasih semuanya. Kakak Papa Tien. Mari kita naikkan pujian. Lintas langit yang biru saat melewati lembah yang gelap, ingat di hati, kuatkan harap, Tuhan selalu ada, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanku. Ya, saya masih membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus yang sakit, tuliskan di komentar dan klik tombol tamu. Langit yang biru saat melewati lembah yang gelap, ingat di hati, kuatkan harap, Tuhan selalu ada, tak tinggalkanku. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanku. Surya bersinar di balik awan. Terima kasih Kakak Cika untuk gift-giftnya. Terima kasih untuk semuanya. Ya, Bapak Ibu, saya masih membuka kesempatan untuk yang mau didoakan secara khusus ya, boleh tuliskan di komentar dan klik tombol tamu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanku. Surya bersinar di balik awan. Ibu Tiur, sakitnya apa? Boleh tuliskan di komentar. Ibu Tiur, saya undang naik ke atas ya, Ibu Tiur. Ibu Tiur belum ada di tombol tamu, saya nggak bisa undang naik ke atas. Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, Bapak Ibu harus klik tombol tamu dan tuliskan di komentar sakitnya apa, nanti saya akan undang naik ke atas. Ya, cara klik tombol tamu, tahukah seperti apa? Ibu Esther mungkin bisa membantu caranya gimana ya. Kalau untuk klik tombol tamu, ada tulisan tamu seharusnya ya. Iya, Ci, ada tulisan yang gambarnya orang dua itu. Saat melewati
melewati lembah yang gelap, ingat di hati kan harap. Kakak Papatian itu ada kutu keturunan ya, jadi marahnya suka meledak-ledak. Betul kakak atas nama Papatitien itu harus dihancurkan, harus dipatahkan dulu. Kakak Papatien, saya berdoa ya untuk kakak atas nama Papatitien. Saya berdoa untuk Bapak sekarang. Bapak mau bertobat kan? Kalau mau bertobat, sekarang saya doakan untuk Bapak ya. Bapak di surga, mohon belas kasihan-Mu atas account yang namanya Papatitien ya. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohmu. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk keturunan, kutuk gambling, kutuk roh najis, hancur, patah atas Bapak, atas nama Papatitien, hancur, patah demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh jahat saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan kuasanya, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saya melepaskan berkat Tuhan, berkat roh pertobatan turun atas Anda sekarang, turun atas Anda. Kasih Tuhan mengalir menjamah engkau, diberkatilah engkau dengan roh yang takut akan Tuhan, sehingga engkau akan melihat bagaimana Tuhan memulihkan kehidupanmu, memulihkan keadaanmu, bahkan memberkati engkau ya, memberkati engkau sampai dengan anak cucu dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Papa kok yang lagi di rumah sakit ya, lagi di rumah sakit ya. Oke, saya berdoa ya. Namanya siapa ya? Kalau mau didoakan, mohon maaf kalau bisa namanya jelas ya, Papa Yoko. Oke. Saya berdoa untuk Papa Yoko. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya, hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit penyakit. Saat ini sudah hancur, sudah patah atas Papa Yoko demi nama Tuhan Yesus. Roh cancer saya ikat, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya kutuki sel-sel kanker sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah bebas, engkau sembuh, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, mohon maaf untuk Papa Yoko ini ya. Kakak Ria boleh tanyakan kepada papanya apakah ada kepahitan yang belum dilepaskan ya kepada papanya. Ya, Bapak Ibu, kalau kita melihat ada orang-orang yang sembuh, ada orang-orang kok yang enggak ya, itu bukan karena Tuhan itu pilih kasih. Kuasa yang sama yang kita, maksudnya kuasanya tetap sama, Roh Kudusnya yang sama, yang menyembuhkan, yang satu ya, juga bekerja kepada orang-orang yang kita doakan, untuk setiap orang yang kita doakan. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya ada orang-orang tertentu yang masih hidup di dalam dosa, misalnya dia belum memiliki kerendahan hati untuk mohon ampun, atau misalnya ada orang-orang yang masih menyimpan kepahitan gitu ya. Itu yang membuat perbedaan. Kecuali untuk orang-orang yang belum percaya, seringkali Tuhan punya belas kasihan ya. Tuhan punya toleransi yang berbeda untuk orang-orang yang belum percaya. Makanya Bapak Ibu melihat kadang kalau orang yang belum percaya malah didoakan. Ya, waktu itu kan pernah ada di live yang saya layani juga orang yang belum percaya yang sakit kanker. Saya doakan
langsung sakitnya hilang ya. Saya nggak tahu apakah dia kansernya benar-benar hilang atau belum, saya juga nggak tahu karena dia nggak kembali lagi. Tapi waktu didoakan di live itu langsung sakitnya detik itu juga hilang. Nah itu belas kasihannya Tuhan untuk orang-orang yang belum percaya, toleransinya Tuhan. Tetapi bagi anak-anaknya yang sudah percaya, ya kita dituntut untuk menghidupi firman Tuhan. Jangan ya hidup lagi di dalam dosa. Kalau memang kita masih hidup dalam dosa, ya kita mau bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan sehingga kuasa Tuhan itu tidak terhalang dalam hidup kita. Kuasa Tuhan yang memulihkan, menyembuhkan, memberkati kita itu tidak terhalang. Setia tak tinggalkanku, surya bersinar di balik awan. Tuhan setia tak tinggalkanku. Terima kasih Kakak Estina. Ya, nggak apa-apa Kakak Estina. Ya, terima kasih. Saya masih membuka kesempatan ya bagi Bapak Ibu. Surya bersinar di balik awan. Tuhan setia tak tinggalkanku. Kan bersinar di balik awan. Tuhan setia tak tinggalkanku. Tuhan setia tak. Ya Pak Yosef ya. Tuhan setia tak tinggalkanku. Ya saya mohon maaf karena akhir-akhir ini banyak yang cari saya, dan kebetulan saya itu ya kebetulan jadi ketua juga, jadi mentor juga untuk sekolah, salah satu kelompok ya di sekolah penginjilan. Jadi banyak kegiatan. Jadi mohon maaf, saya memang banyak sekali yang telepon, yang WA. Saya ya belum punya waktu untuk respon. Jadi saya mohon maaf juga ya. Cuman kalau yang urgent, misalnya yang sakit urgent, saya pasti dahulukan. Tapi mohon maaf ya kalau memang saya belum respon, udah lama gitu. Jadi mohon untuk bisa maklum gitu ya. Tapi kalau yang urgent pasti saya respon ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah ikut live. Saya rasa cukup ya sampai hari ini. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Terima kasih khususnya untuk Bu Esther yang sudah mendoakan. Pak Kusbianto, terima kasih. Ibu Tiur, Ibu Nana, dan semuanya. Kakak Ica, semuanya ya. Kakak Papa Titien, ya. Ibu Meliana, Ibu Sonia, ya Pak George. Nah, Bu Dewi semuanya, shalom, sampai jumpa besok pagi.